Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin bisa berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillah kita bisa terus eksis dalam video. Alhamdulillah juga kita bisa melanjutkan video sebelumnya. Nah ini untuk sebelum kita melanjutkan video, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para semua subscriber dan penonton setia tim Santri Matoh. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita saling mendoakan, semoga kita semuanya bisa meraih sebaik-baiknya kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala dan keberkahan yang sangat melimpah ruah di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk konten pada malam hari ini saya bersama dengan Mas Aldi. Ini kita nanti akan buat video tentang mediumisasi ya, seperti biasa. Kita nanti akan podcast atau berkomunikasi dengan goib. Untuk kali ini kita akan membahas tentang terjadinya banjir yang ada di Demak, Kudus ya. Ini sampai saat ini pun banjir masih ada walaupun sudah mulai surut. Ini sampai digadang-gadang akan muncul selat Muria. Nah ini juga bahwasannya kita mengetahui bahwa selat Muria itu sudah hilang ya sejak 300 tahun yang lalu, dan akibat dari banjir sebesar ini banyak sekali tanggul-tanggul yang jebol. Nah itu berpotensi munculnya kembali dari selat Muria itu sendiri. Dan nanti kita akan coba tarik goib terkuat ya, mungkin dari goib-goib pendamping-pendamping leluhur raja-raja atau terdahulu yang ada di Demak, yang masih ada sampai saat ini di Demak, yang menjaga kota Demak. Nanti kita akan coba tanya-tanya tentang bagaimana, mungkin apa penyebabnya terjadinya banjir yang begitu besar yang ada di Demak. Nah, ini juga banyak sekali mungkin warga yang mengungsi, mungkin juga banyak sekali ya yang rumahnya terendam dan lain sebagainya. Nah, ini kita doakanlah untuk mereka semuanya, semoga ada jalan keluar untuk semua permasalahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini bagaimana Mas? Sudah siap Mas Aldi ini? Insyaallah sudah siap. Nah, alhamdulillah ini kita coba langsung mulai tarik saja goib yang ada di Jawa Tengah ya, atau di Demak, mungkin dari kodam-kodam leluhur yang ada di sana yang masih menjaga kota Demak. Nanti kita akan coba tanya-tanya. Saya juga masih penasaran sekali tentang kok bisa sampai banjir sebesar ini ada di kota Demak ini. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu ya tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya goib, semua jin fasil skuadron menjadi masuk. Dan goib yang sudah masuk dan menyusup yang bersembunyi di dalam tubuhnya Mas Aldi ini, yang berusaha mengaku-ngaku sebagai goib yang saya tadi juga semuanya sedang ikat menjadi Rasulullah SAW. Keluar semuanya Allah. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang yang bercahaya menyerang, saya minta untuk dihadirkan goib terkuat dari kodam-kodam leluhur yang ada di kota Demak maupun Kudus, yang masih menjaga tanah itu, dan yang mengetahui semua informasi-informasi tentang kejadian banjir besar itu yang ada di kota Demak. Dan izin Sang yang bercahaya, saya minta untuk hadir ke tempat ini saat ini juga dan masuk ke dalam tubuh mediator. Saya persilahkan untuk menguasai jasadnya dan berkomunikasi dengan kamu. Masuk. Salam. Sinkronkan dengan jasad ini. Pita suaranya juga dibuka, bisa bicara dengan bahasa manusia dengan jelas dan paham apa yang saya bicarakan. Assalamualaikum
Nah, ini mohon maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, yang masuk ini dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Nah, ini sebelumnya mohon maaf ya, perkenalkan, nah, ini kami dari tim Santri Matoh. Ini kami ingin tanya-tanya tentang seputar tanah Jawa Tengah yang ada di Demak dan Kudus tuh ya. Saya mau bertanya tentang kejadian banjir besar yang ada di sana. Ini barangkali Anda mau berbicara dan mengatakannya ya. Nah, ini mohon maaf kalau boleh tahu, apakah benar nih Anda sendiri dari kodam-kodam leluhur yang ada di tanah Demak sana yang masih menjaga kota Demak? Ya. Saya hidup di zaman kerajaan Demak. Oh, alhamdulillah. Oh iya, dulu kan kerajaan Demak juga Islam ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk Jadi informasi apa yang ingin kamu tahu dari saya? Ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada Anda tentang kota Demak dan Kudus ini yang sangat banjir besar yang ada di sana. Nah, ini mungkin kalau boleh tahu kan penyebabnya mungkin apa ini, Mbak? Saat ini Demak dalam fase pembersihan. Dalam fase pembersihan mungkin dalam artian seperti apa yang detailnya? Sudah saatnya pembersihan itu dilakukan dan turun menimpa seluruh masyarakat yang ada di Demak. Itu semuanya pembersihan atas segala dosa-dosa yang pernah dibuat oleh manusia. Ini sampai terjadinya ada berpotensi lah menyebabkan kemunculan dari selat mulia juga. Ini mungkin ada pertanda apa juga ini? Padahal kan sudah hilang 300 tahun yang lalu. Banjir di tahun ini begitu sangat besar. Apa yang menyebabkan sampai sebesar ini dan tidak pernah terjadi di kota Demak? Itu semua dikarenakan manusia yang sudah membuat banyak dari kesalahan mereka. Jadi keseimbangan alam itu sudah tidak imbang lagi. Ini kembali lagi ke manusia ya, agar intinya ini sebagai peringatan juga ya. Atau mungkin akan ada berita besar atau fenomena besar di akhir zaman ini dengan kejadian seperti ini? Semua nanti akan kembali pada awalnya. Kembali kepada awalnya? Ya. Bagaimana itu, mungkin bisa dijelaskan? Dulu daratan di lereng Gunung Muria itu tidak ada. Daratan itu baru muncul karena itu semua sudah terbentuk dari
ratusan tahun yang lalu. Ya, artinya Selat Muria hilang, kemudian muncul ya seperti Demak, Pati, Kudus gitu ya. Ya, Iya, iya. Ya ini kok berpotensi untuk kembali ke semula, mungkin ada peristiwa apa? Mungkin ada peristiwa besar apa di sebalik semua kejadian ini. Kemudian ada yang mengatakannya juga bahwa yang menyebabkan banjir ini karena dua ular besar. Itu bagaimana maksudnya? mengenai ular itu, Iya. mereka hanya memanfaatkan dari banjir yang besar untuk mencari tumbal. Mereka bangsa siluman mencari tumbal dari bangsa manusia untuk dijadikan pengikutnya. Bukan mereka yang menyebabkan semua banjir itu, karena banjir itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang mereka dengan kejadian seperti ini, kemudian mereka berusaha untuk menghasut manusia ya, agar melakukan ritual-ritual seperti itu. Benar. Nah, apakah ini juga berhubungan dengan mungkin pengorbanan atau ritual dari kambing kendit juga dari sosok ular itu? Itulah tipu daya dari ular-ular itu. Mereka menghasut manusia. Dengan mudahnya manusia bisa mengikuti. Seakan-akan banjir itu disebabkan oleh bangsa goib yang tidak memiliki atau meminta tumbal. Menyesatkan manusia lagi nomor ini. Ya, artinya mereka mempercayai bahwa dari sosok goib ini bisa menghilangkan dari banjir ya. Dari goib fasik maksud saya. ada rahasia besar di dalam Gunung Muria. Di Gunung Muria. Maka dari itu, untuk menyisihkan dari ramaian manusia-manusia yang serakah itu, maka air yang ada di laut maupun air hujan diguyurkan di atas daratan untuk membentuk selat yang dahulu pernah ada. Ya, untuk mungkin rahasia-rahasia yang tersimpan di Gunung Muria itu apakah juga banyak mungkin dari kerajaan-kerajaan Demak, mungkin ada kerajaan-kerajaan sebelumnya yang ada di tanah situ? Itu adalah rahasia dari para raja terdahulu yang menyimpan di dalam Gunung Muria, yang dimana pada saat akhir zaman akan kembali pada masa yang terdahulu, akan disendirikan Gunung Muria. Ini mungkin untuk nanti rahasia itu akan muncul. Saat ini rahasia itu masih terpendam di dalam
perut bumi. Untuk penjaganya sendiri berarti ada lagi Ya, dua ular itu, apakah itu penjaganya atau mungkin ada yang lain? bukan. Bukan ya. Dua ular kembar itu adalah sosok dari perwujudan seorang ratu. Seorang ratu apa mungkin? Ratu siluman atau Ratu siluman. Oh, artinya memang mereka sengaja untuk mencari Ya, mereka hanya menghasut saja. Ya, tapi ini masyarakat sampai saat ini masih mempercayai itu, terus bagaimana? Apakah mereka juga semakin kuat di sana? Pasti semakin kuat. Ya Allah. Karena saat ini ritual-ritual itu dijalankan. Dan mereka, para bangsa siluman fasik, Iya. sangat senang sekali mendapatkan makan dari manusia. Ya. Nah, ini juga di tahun ini mungkin Anda sendiri juga mengetahui lah Mbak ya. Ini kan bencana tuh banyak sekali, terutama di dunia. Kemarin juga di Tuban sampai gempanya itu terasa di Bojonegoro juga, di berbagai daerah luar Jawa, mungkin di Jawa juga banyak yang terjadi gempa. Ini kok banyak sekali bencana-bencana alam di Nusantara ini, mungkin bisa dijelaskan mungkin apa gitu yang menyebabkan seperti ini? Rentetan dari bencana ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Banyak dari bangsa manusia yang sudah lalai dengan Tuhannya, lalai dengan agamanya, jauh dengan agamanya. Rentetan dari bencana-bencana yang saat ini juga ada kaitannya dengan fase akhir zaman, di mana saat ini bumi diguncangkan, gempa di mana-mana, banjir ada di mana-mana, fenomena-fenomena alam yang jarang terjadi saat ini bermunculan. Itu adalah tanda-tanda dari semua rentetan bahwa nanti akan keluar seorang penghasut, raja dari iblis, luarnya Dajjal. Alhamdulillah. Ini kalau mungkin terjadinya gempa-gempa di muka bumi ini, kemarin ini banyak sekali lah yang ada di Nusantara ini, terlebihnya kan yang paling sering terjadi gempa itu ada di Indonesia ini. Banyak sekali lempeng-lempengan bumi yang bergeser. Itu apa mungkin menyebabkan di tanah ini? Itu juga pengaruh dari apa ya yang ada di dalam bumi ini. Yang ada di dalam bumi ini apa itu? Jadi di dalam bumi ini ada makhluk yang sangat besar, yang terkurung lama. Mereka lapar, mereka haus, mereka yang nantinya akan merusak seluruh alam ini. Mereka terkurung oleh tembok yang sangat tebal. Ini kalau boleh tahu siapa mereka? Mereka adalah Ya'juj Ma'juj. Ya, Jumlahnya begitu banyak. Ya, berarti mereka ada di bawah Nusantara ini kalau Ya, yang disebutkan tadi seperti itu. maka dari itu makhluk yang ada di dalam tanah
setiap hari memberontak, ingin keluar dari perut bumi, selalu menggempur tembok yang ada di atasnya. Setiap hari pasti ada yang runtuh. Itu semua juga ada kaitannya dengan apa yang ada di atas bumi. Jadi makhluk-makhluk. Masya Allah. Sampai seperti Setiap bangsa manusia itu, jika masih melakukan kemaksiatan, maka tembok-tembok itu akan semakin hari semakin runtuh. Ya, ini kita dapat banyak sekali informasi yang untuk pada malam hari ini. Ini sangat serem dan mengerikan sekali apa yang disampaikan dari gaib ini. Jadi mungkin saya juga mau. Jangan heran Ya. kalau di akhir zaman ini banyak bencana. Itu semuanya adalah peringatan Ya. untuk menguji iman kalian. Ya. Seberapa iman kalian, dan kalian nanti akan tergolong menjadi pasukannya Imam Mahdi atau pasukannya Dajjal.